mendengarkan firman Tuhan, sebaiknya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madhita Salhutna. Horas. Sekali lagi, shalom bagi jemaat semuanya. Shalom. Baik, pada hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Ester pasal 2 ayat 1 sampai 18. Kita akan membacakannya secara responsoriat. Saya membacakan ayat 1, saudara-saudara membacakan ayat selanjutnya. Begitu selanjutnya. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para bandaranya yang bertugas pada baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal ini dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan ibunya Raja Yehuda ketika ia nyangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah nikah dan bulan-bulan raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur,
yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan sang asgas, sida-sida raja, penjaga para putri, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jika raja berkenan kepadanya, dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda memerintahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Yani Manurung. Saya semester 7 jurusan PAK. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah indah rencana Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, kita perlu ketahui siapakah Ester sebenarnya di dalam Alkitab. Apakah yang menjadi masalah Ester sehingga di dalam Alkitab dia disebut sebagai pahlawan? Dan siapakah Ahasveros? Dan siapakah Mordekai itu? Baik, kita akan membahas tentang siapakah Ester. Ester adalah seorang anak yatim piatu. Dia tidak beribu dan juga tidak berbapa lagi. Lalu Mordekai adalah ayah angkat daripada Ester. Ester diangkat menjadi anak angkat oleh Mordekai, dan mereka adalah seorang yang takut akan Tuhan. Memang di dalam kitab Ester tidak disebutkan jelas kata Tuhan, tapi sangat jelas di dalam Ester ini penyertaan Tuhan sempurna dan rencana Tuhan begitu indah bagi kehidupan Ester. Ester itu bukan orang kota, bukan orang terkenal. Dia berasal dari desa. Dia orang Yahudi. Kalau di Persia, orang Yahudi itu seperti tidak mau berbaur dengan orang Persia. Jadi orang Persia kebanyakan tidak menyukai orang Yahudi. Maka dari itu tadi disebutkan, Ester tidak menyebutkan asal-usulnya, berasal dari Yahudi. Pada ayat 7 dikatakan jelas bahwa biodata Ester ada di sana bahwa dia adalah anak yatim piatu. Pasal 2 ayat 7. Nah, Raja Ahasveros adalah seorang raja yang berkuasa sudah cukup lama. Dia memerintah di kerajaan Persia. Sebelumnya Raja Ahasveros sudah menikah dengan Ratu Wasti. Namun ketika ada suatu masalah, Ratu Wasti ingin digantikan, sehingga diadakanlah sayembara untuk mengumpulkan gadis-gadis
banyak gadis-gadis yang dikumpulkan, lalu diseleksi dengan proses yang panjang, Estherlah yang terpilih. Apakah yang menjadi kualitas Esther? Mengapa dia bisa terpilih menjadi ratu, menggantikan Wasti? Baik, yang menjadi kualitas Esther yang pertama adalah dia memiliki paras yang cantik, anggun, dan mempunyai daya tarik tersendiri. Esther tidak hanya cantik dari luarnya saja, tetapi juga dia mempunyai inner beauty atau cantik dari dalam. Saudara-saudara sekalian, khususnya para wanita, kita bisa merias diri kita secantik mungkin, seindah mungkin, tapi jangan lupa untuk memperbaiki diri dari dalam, atau yang disebut dengan inner beauty. Yang menjadi kualitas Esther yang kedua, dia adalah gadis yang taat. Dari mana kita ketahui bahwa Esther adalah gadis yang taat? Kita bisa lihat pada pasal 2. Kita bisa lihat pada pasal 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun. Tidak menghendaki suatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Itu berarti apapun yang disuruh oleh Hegai, yaitu seorang sida-sida raja, dia taat apa saja yang menjadi perintah daripada Hegai. Karena dia tahu bahwa untuk bisa terpilih menjadi ratu, dia harus mengetahui apa yang menjadi kesukaan Raja Ahasiweros. Dia taat apa saja yang diperintahkan oleh Hegai, yaitu seorang penjaga perempuan, dengan berbagai proses yang panjang. Kita bisa lihat proses yang panjang itu pada ayat-ayat sebelumnya. Dia dimandikan dengan wangi-wangian dan masih banyak proses lainnya untuk bisa terpilih menjadi seorang ratu, menggantikan Ratu Wasti. Dan Esther, kualitas yang selanjutnya, dia tidak melakukan sesuka hatinya. Dia mengikuti peraturan yang ada. Esther mampu mengendalikan dirinya dan tahu menempatkan dirinya bahwa dia bukanlah orang yang berasal dari situ, atau dalam bahasa sehari-hari dia adalah seorang perantau. Dia berasal dari Yahudi. Jadi saudara-saudara, Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Amin. Percayalah saudara-saudara bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Setiap kita diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan. Namun jangan lupa, kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai kualitas. Kualitas dalam diri kita harus ada. Maka dengan itu Tuhan akan mengangkat kita dengan kualitas yang kita punya. Amin, saudara-saudara yang terkasih. Jangan terlalu tegang. Siapa yang ketawa gak benar awas. Mati suruh. Senyum boleh. Baik, marilah kita menjadi orang yang tidak hanya memperhatikan penampilan di luarnya saja,
tetapi juga memperhatikan kualitas diri dari dalam, mempunyai inner beauty. Dan marilah kita semakin yakin bahwa rencana Tuhan akan indah bagi kita semuanya. Mari kita satukan hati kita, demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di gereja ini. Itu semua karena berkat anugerah-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Tuntunlah kami Tuhan untuk terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap rencana kami. Haleluya. Amin. Amin. Cepat sekali kalian kami persembahan. Habis ini acaranya. Baca apa tuh? Baca apa tuh? Dua satu ya. Kita membaca buka Mazmur 23 ayat 6, satu ayat saja. Sudah dapat? Belum. Ayat 6. Bahasa Bataknya apa? Salmen. Ya, artinya baca dulu bahasa Bataknya. Psalmen 23 ayat 6. Salmen 23 ayat 6. Yang keras suaramu. Salmen 23 ayat 6. Sono mahatani dewata. Tongon tahe dengan bahasa dot asini roha. Mayurihut au saleleng au mangolu. Jalatung mulak kau. Masuk aku bagas ni Jehova seleleng-lelengna. Amin. Soalnya kami Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya ulang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Saudara sekalian, gereja kita masing-masing mempunyai kebaikan tersendiri dan keindahan karena terpeliharanya firman Tuhan bagi setiap gereja di Indonesia. Setelah saya menyaksikan bagaimana gereja dari barat ke timur, dari utara ke selatan di Indonesia sangat agung, membuktikan bahwa kita semua diutus oleh gereja masing-masing untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan di tempat ini, sehingga ketika kita menjadi saksi kelak bagi Tuhan akan beroleh pengasihan Tuhan. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara semakin teguh dan semakin kuat, dan ikan dirimu adalah sebagai hamba. Kalau perempuan seperti Maria, kalau laki-laki seperti Yusuf. Kalian bisa membaca penerimaan kehadiran Yesus oleh Maria dan penerimaan dan kerelaan Yusuf
melakukan kehendak Tuhan. Sampai jumpa. Shalom. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Pada saat ini kita akan sama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Rahmartamnya mahita saluhutna. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini kami kembali datang kepadamu mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Setiap nafas yang kami hela, setiap tubuh yang kami gerakkan, setiap hidup yang kami jalani, kami syukuri pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah mengumpulkan kami pada saat pagi hari ini di gereja HKBP setempat. Kami percaya rancangan-Mu, berkat-Mu tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan pada saat pagi hari ini untuk setiap kami yang hadir, mulai dari anak-anak, para pemuda remaja, hingga dewasa dan orang tua. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau terus melawat hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang belum dapat hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah kiranya jamahan-Mu, urapan-Mu tetap ada bersama-sama dengan mereka, hingga kami dapat berjumpa, memuji memuliakan nama-Mu di minggu yang akan datang. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas lawatan-Mu, untuk firman yang telah kami dengarkan Tuhan dari hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu senantiasa, berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya, berkati juga pendidikannya Tuhan. Biarlah Engkau bertambah-tambahkan lagi hikmat bagi hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini kami rindu membawa setiap doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin negeri ini, mulai dari pemimpin pusat sampai kepada pemimpin daerah. Biarlah kiranya lawatan-Mu, jamahan-Mu ada bersama-sama dengan mereka, agar mereka bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perekonomian bagi bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Engkau kembalikan stabil kembali Bapa. Biarlah kiranya perekonomian bangsa Indonesia kembali membaik Tuhan seperti sedia kalanya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bencana alam yang terjadi pada Indonesia negeri kami Tuhan. Engkau melihat banyak bencana di mana-mana Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan, kami mendengar bencana, bahkan kami menyaksikan sendiri bahwa banyak anak-anak-Mu di Tapanuli Utara Tuhan mengalami bencana alam Tuhan. Kami bawa mereka di dalam doa kami Bapa. Biarlah kiranya Engkau hibur mereka, Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka, apapun kekurangan mereka Bapa. Engkau berkati mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berikan sukacita Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Bapa untuk kerusuhan yang terjadi di lapangan bola kejuruhan Tuhan, yang terjadi beberapa hari yang lewat Tuhan, yang menelan korban sekitar 130 orang lebih Tuhan. Kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tempatkan mereka di sisi-Mu Tuhan. Untuk keluarga yang ditinggalkan, Engkau berikan penghiburan Bapa. Kami juga berdoa untuk COVID yang masih melanda bagi bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan agar kami dapat menghadapinya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk STT IKSM Santosa Asih. Kami membawa lembaga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati para dosen, staf, dan sesti. Berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga membawa pendiri STT IKSM Santosa Asih. Biarlah Engkau berkati Pak Moses dan Ibu Norma. Biarlah kiranya kesehatan, panjang umur Engkau berikan Tuhan. Anak cucunya Engkau berkati.
pekerjaan pelayanan yang Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk semester 1, 3, 5, dan 7. Engkau berikan kami hikmat pengetahuan yang daripada Engkau, agar kami lebih giat lagi belajar dan semakin semangat Tuhan, agar kami dapat dibentuk di STT ini menjadi hamba-hamba-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk semester 8 yang akan melaksanakan wisuda. Kami serahkan acara tersebut ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk bangunan STT IKSM Santosa Asih. Engkau berkati, Engkau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biar kiranya Tuhan, melalui STT IKSM Santosa Asih, nama-Mu semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk PT Santosa Asih Jaya. Kami berdoa untuk Direktur Utama Pak Sesar Hasibuan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kepemimpinannya, setiap pekerjaannya, Engkau berkati keluarganya, pelayanannya, Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap karyawan yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu di PT Santosa Asih Jaya. Biarlah kiranya lawatan-Mu ada bersama mereka. Cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Lawat dan pimpin mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga tak lupa kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan panjang umur yang daripada Engkau. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka. Cukupkan setiap kebutuhan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang bekerja, Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan. Mereka yang ada dalam pendidikan, Engkau berkati pendidikan mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa untuk saudara kami di luar sana yang mengalami kekurangan, mereka yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka yang kekurangan makanan Tuhan, mereka anak yatim piatu, para janda miskin, semuanya Tuhan, mereka yang berkekurangan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau berikan mereka pekerjaan, berkati kehidupan mereka Tuhan, ajar mereka untuk setia dan taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah setiap permohonan kami Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Marende maita buku Ende Sian 600 Sia Ringgas mau Pabuanu. Di
kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri program kita pada Rap Maita Mandok Kanyang Alia Menang. Alia Menang saya menolongmu, saya menolongmu, saya menolongmu, Asin ni rohani di mata ama, dohot holong ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus, dohot parsauran itun di porbadia ma, mandongani kamu saluhutna. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Ya, saudara-saudara, itulah gambaran dari putra putri Batak yang sudah lahir di perantauan. Jadi bahasanya sudah Pasir-pasir. pasir-pasir. Jadi saudara, saya kira satu hal yang kadang-kadang kita lupakan, kita pintar berbahasa orang, tapi bahasa kita sendiri susah. Jadi, dan saya kira memang itu hal yang wajar. Saya sampai SMA dibesarkan di kampung, tapi saya di wilayah selatan, bergaul dengan orang Batak Toba. Akhirnya kalau saya ke selatan terlalu Toba, kalau saya ke Toba terlalu selatan. Jadi tidak jelas. Jadi ya wajar ungkapan bahasa ngomongnya pun susah. Jadi saya kira mari kita cintai budaya kita masing-masing dan bahasa kita. Saya kira saya punya anak dua, satu sama sekali dia nggak ngerti, tapi satu dia sedikit paham. Tapi puji Tuhan dia semester ini Tuhan tempatkan dia di Medan, satu semester untuk kuliah di Nobenser. Jadi sedikit tambah dia punya bahasa Batak itu. Jadi ada beberapa pengumuman yang saya perlu ingatkan. Yang pertama, saudara-saudara, kalau kita ibadah itu hanya 1 jam, paling lama juga 1,5. Jadi mohon saudara kita tertib. Jangan lagi berdoa, ada yang ke toilet, ada yang lagi firman Tuhan kemana-mana. Saya harus perhatikan, karyawan SAJ pagi, Senin dan Jumat itu jarang yang mereka pergi ke toilet. Tapi mahasiswa lalu lalang. Yang paling celakanya lagi berdoa. Jadi tolong sebelum ibadah kencing dulu, tes dulu. Kalau kecuali Anda sakit gula, nggak apa-apa lah. Lapor ke Pak Enos, siapa yang sakit gula yang setengah jam nggak bisa menahan kencing. Ya, jadi ibadah itu kita perlu buat hargai sedikit. Saudara pernah ibadah di gereja Katolik itu heningnya luar biasa. Tapi saya tidak mau yang begitu maksud saya. Tapi tolong untuk kita tidak lalu lalang. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya kira sudah diteruskan surat dari yayasan untuk mengingatkan kita tetap disiplin pakai masker. Jadi saya tadi pagi dengar seluruh Indonesia itu masuk dalam level 1 diumumkan dari Menteri Kesehatan. Oleh karena itu saudara kita tetap jaga. Walaupun di luar mungkin kita sudah bisa, tapi saya kira karena kita hanya berputar dan kita tidak tahu dari mana-mana, jadi mohon kita tetap tertib pakai masker ya, supaya semua kita tetap jaga. Dan yang terakhir untuk semester 7 yang sedang di luar, saya kira ini Ibu Asrama atau Pak Enos tolong diingatkan, ini
masih masuk ibadah. Jadi harap semester 7 tetap ikut di Senin dan Jumat dan hari Rabu. Tidak ada keistimewaan. Ya, Pak Enos, Ibu Triana, tolong ingatkan. Bila penting dibuat absen. Saya lihat ini pada kosong. Jangan karena mereka sudah nggak ada kuliah, akhirnya mereka tidak ada. Selagi mereka belum tamat, itu wajib. Ya, semester 7 coba angkat tangan yang ikut di sini. Berarti hanya separuh. Baru lagi kemana? Jadi tolong saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya. Jadi semua kegiatan di sini tetap diikuti selama Anda belum selesai. Terus yang berikut, November kita akan wisuda. Jadi Tanggal berapa Ketua? Hari Senin kami baru rapatkan untuk penentuan tanggal. Ya, jadi tolong panitia mulai mempersiapkan karena tinggal 1 bulan lagi. Jadi tolong disiapkan. Dan yang berikut adalah yang semester 7 tolong dikerjakan itu skripsi. Karena kalau itu tidak selesai, Anda tidak akan PPR. Itu berarti tertunda. Keputusan kemarin adalah Anda akan ujian sebelum PPR. Begitu ya, Pak Son? Jadi Anda akan tertunda nantinya. Sudah nggak ujian jalan, itu berarti PPR tertunda. Itu berarti Anda ke tahun berikutnya, tahun 2024. Jadi tolong dikerjakan. Beberapa mahasiswa yang saya bimbing bab 2 belum selesai, belum kelar. Jadi tolong dikerjakan. Ada Ruga ini? Ini dia. Ruga ini bab 1 pun belum dia kasih ke saya. Ruga mana? Ada di belakang. Saya masih pembimbing 2 enggak? Lama-lama saya nggak mau terima skripsi. Mana Ruga? Oh, si Ihan itu. Ruga. Jadi Kalimantan. Ah, Ruga. Jadi tolong ya, semester 7 kebut. Karena prasyarat nantinya untuk PPR Anda selesaikan. Ini sudah tanggal 5 Oktober. Oktober, November, Desember ujian. Jadi jangan main-main ya. Saya kira itu pengumuman untuk mengingatkan kita semua supaya kita tetap. Yang terakhir, jaga kesehatan. Ini sudah musim hujan. Musim hujan, tolong kita berjaga-jaga, tetap jaga kesehatan sehingga tidak mengganggu seluruh aktivitas kita. Kalau bisa mungkin pihak asrama di setiap pintu bisakah ada payung satu sehingga orang lalu lintasnya mudah. Ajukan ke sekolah atau ke PT beli payung lah. Iya Mang ya? Ya pasti. Iya. Kalau tidak, ketika orang dari sini mau sana lari ada payung. Gitu. Kayak kemarin Pak Martin mau masuk mobil dia bahasa kuip biasanya. Jadi saya kira itu perlu kita pikirkan bersama-sama sehingga ketika akses karena tidak ada atap untuk menghubungkan satu dengan yang lain. Jadi kita siasati paling tidak ada payung. Tapi jangan dibawa ke kamar masing-masing. Nanti pindah dia jadi milik pindah. Gitu ya. Tapi dikembalikan. Saya kira terima kasih.